Lur, selamat malam Lur. Sekarang Romo Begawan mau menelusuri tempat persinggahan yang zaman dahulu ya itu para prajurit yang dikejar-kejar oleh Belanda. Diceritakan di sana itu ada tempat persinggahan. Jadi setelah dikejar-kejar oleh Belanda, ya, mereka naik ke gunung. Di sana ada tempat persinggahannya. Persinggahan itu sudah dibangun sekian ratus tahun yang lalu. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini jalannya begitu sempit. Di tengah hutan tuh banyak sekali pohon-pohon gedenya, pohon-pohon yang besar. Ya, ternyata persinggahan di sini dulunya prajuritnya banyak yang mati, akhirnya meninggal dunia. Banyak yang meninggal dunia sehingga dikuburnya asal dikubur di ereng-erengannya. Begini Lur, konon dulu banyak prajurit yang lari ya dikejar Belanda, mereka kelelahan banyak yang meninggal dunia. Ini dikubur ya, dikubur karena tidak diketahui siapa namanya prajurit tadi, yaitu hanya diberikan tanda. Ini makam prajurit, ini makam, itu makam, ya. Ini banyak sekali. Nih. Nah, setelah makam yang ini tidak dirawat gitu, akhirnya ya, itu sana. Masyarakat tuh pertama-tama tidak disengaja. Dikiranya orang. Karena prajuritnya itu menggunakan seragam. Senjatanya dia itu bukan tembak, tapi pedang, lembing, ya, bambu runcing. Itu bermunculan. Karena bermunculan, orang-orang yang melihat di bawah sana, dikiranya orang sedang latihan. Setelah lihat di sana itu jalan semak-semak dari bawah, ternyata melihat para prajurit itu membawa senjata tadi. Setelah dilihat oleh orang, hilang semuanya. Akhirnya di sini langsung disebut sebagai tempat yang angker, yang wingit, sangat menakutkan. Nah, ini dia Lur, ini lihat Lur, tempat persinggahannya. Karena sudah tua, sudah lama sekali, sampai ditumbuhin oleh rumput, oleh semak-semak. Nah, inilah Lur. Nah, kita ngobrol di sini Lur, ya, cerita di sini. Ini tempat bukan sembarang tempat. Karena dulunya di sini ditempati untuk peristirahatan para prajurit yang dikejar-kejar oleh Belanda. Ya, ini tak bersikit sedikit ya Lur, untuk bisa Romo Begawan bisa sedikit ngobrol. Nah, begini Lur. Jadi cerita dari nenek moyang, dari mbah-mbah kita dulu, disinilah tempat persembunyian, bahasa sekarang tempat peristirahatan atau transit, sekaligus tempat berkumpulnya para prajurit yang dikejar oleh pasukan Belanda. Karena tempatnya jauh dari pedesaan, sehingga Belanda kehilangan jejak. Akhirnya para prajurit berkumpul di wilayah sini, di sekitar sini, yang mana prajurit itu tidak punya bekal makanan yang cukup. Ada makanan cuma sedikit, artinya apa? Banyak prajurit yang meninggal dunia karena kelaparan, tidak ada suplai makanan. Pada saat itu belum ada lingkungan masyarakat di sini, belum ada. Jadi masih hutan belantara. Dan itu ada pohon yang besar tuh. Bisa dilihat itu, ya, shooting tuh bisa dilihat pohon yang besar sekali. Nah, ini
tempat ini sekarang hanya setahun sekali Lur dibersihkan. Nah itu ada pohon besar, itu hanya kelihatan di atasnya, akarnya bawah, di bawah sekali itu masih menjulang tinggi. Itu kita ini posisinya di atas, padahal pohonnya dari bawah. Nah begitu Lur. Nah ini tempat bukan sembarang tempat. Jarang sekali orang yang berani datang ke sini karena sering menemukan, sering ketemu dengan makhluk halus. Makhluk halus di sini yang berwujud manusia, yang prajurit-prajurit itu memang tidak menakutkan. Yang menakutkan tuh ada Lur. Yang menakutkan tuh ada Lur. Bukan berbentuk prajurit, tapi berbentuk kuntilanak Lur. Melayang jalan yang tidak dengan kaki Lur. Itu sering mengganggu, sering menggoda orang. Makanya harus hati-hati Lur. Kalau misalkan mau berkunjung ke sini, ya berhati-hati. Kalau yang beragama Islam, ya wudhu dulu. Kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Walaupun tempatnya semak-semak seperti ini, ternyata ini tempat para pejuang, ya, tempat para pejuang. Jadi tidak boleh sembrono di sini, karena bisa, ya, yang menjaga di sini nggak terima kalau tempatnya digunakan untuk tempat-tempat yang tidak baik, ya. Dan daerah sini bukan hanya kuntilanak berbentuk gendruwo yang menakutkan, di sini ada semuanya. Bahkan makhluk-makhluk yang lain, suara bayi pun terdengar ada. Dan di sana juga ada bentuk-bentuk manusia yang melayang, ya seperti pocong ataupun kuntilanak. Ceritanya pocong begini Lur ceritanya. Ya, pernah di sana ada kelihatan ada pocongnya. Ini juga cerita dari teman saya datang sini. Jadi pocong tuh tiba-tiba datang dari atas, dari pohon yang gede itu. Nah, teman saya waktu itu menceritakan bersama keluarganya, ceritanya mau melihat, mau ziarah, berkunjung ke tempat ini. Tapi ternyata, ya, diperlihatkan, diberi penampakan oleh pocong. Akhirnya apa? Belum sampai ke tempat ini langsung pulang, langsung kabur lagi, langsung lari ketakutan. Padahal ya mungkin dalam hatinya mungkin punya niatan jelek atau niatan jahat, sehingga jadi hambat, ya, ditakuti. Tapi tatkala hatinya bersih, tidak punya niatan jahat, insya Allah nggak ada apa-apa. Ini buktinya Romo Begawan sampai ke tempat yang jauh di sini, alhamdulillah Romo Begawan selamat, tidak menemukan, ya, kabar berita-berita yang disampaikan kepada Romo Begawan ada gendruwonya, ada kuntilanaknya, ada siluman yang lainnya. Alhamdulillah Romo Begawan tidak menemukan. Ya, begini Lur, sementara kita bisa selesai dulu, istirahat dulu, karena perjalanan masih jauh. Jadi Romo Begawan mau turun. Nah, Lur, mendengar nggak Lur? Ada suara katak yang begitu besar. Itu mungkin menyambut kehadiran kita. Tenang saja, kita karena tidak bermaksud jahat, tidak bermaksud buruk, insya Allah mereka tidak akan mengganggu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lur. Mari kita lanjut ke tempat yang lain lagi. Ada 10 menit?